بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. قال المصنف حفظه الله في كتابه فقه الأسماء الحسنى: العفو الغفور الغفار التواب. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah dalam kitabnya Fiqhul Asma'il Husna, nama Allah Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, At-Tawwab. Ada 4 nama di sini. Al-Afu, Maha Pemaaf; Al-Ghafuru, Maha Pengampun; Al-Ghaffar, semakna dengannya, yang senantiasa memberikan ampunan; At-Tawwab, yang senantiasa menerima taubat hamba. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Syekh menyebutkan ayat-ayat tentang nama-nama Allah ini. Dzalika wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bih thumma bughiya 'alaihi layansurannahu Allah innallaha la'afuwwun ghafur. Yang demikian itu, barang siapa yang menghukum seperti ia dihukum dengannya, kemudian dia dizalimi, maka pastilah Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah dialah Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Tuhan Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-60. Kemudian pada ayat berikutnya, faulaika asallahu an ya'fu anhum. Mereka itu semoga Allah memaafkan mereka. Wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Adalah Allah Tuhan yang Maha pemberi ampun lagi Maha pemberi maaf lagi Maha Pengampun. An-Nisa ayat 99. Allah berfirman dalam ayat lainnya, wa yatubullahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Maka Allah menerima taubat orang mukminin dan mukminat. Wa kana Allahu ghafuran rahim. Adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Ahzab ayat 73. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, yaghfiru liman yasha. Dialah Allah yang mengampuni siapa-siapa yang Dia kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha. Dan Dia akan mengazab pula siapa-siapa yang Dia kehendaki. Wa kana Allahu ghafuran rahimah. Adalah Allah Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa inni la ghaffarun liman tab. Sungguh aku benar-benar Maha Pengampun bagi yang mau bertobat. Wa aman, beriman, wa amila salihah, kemudian beramal salih, thumma tada, kemudian mengikuti petunjuk. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa anat tawwabur rahim. Dan akulah Tuhan yang Maha penerima taubat lagi Maha Penyayang. Adapun makna Al-Afu, nama Allah Al-Afu, ya, maknanya huwallazi yamhus sayyi'at. Dialah yang menghapuskan dosa-dosa. Ini makna Al-Afu, menghapuskannya. Kita melakukan dosa, dosa tersebut tercatat dalam catatan yang tak pernah Allah SWT tinggalkan. Kemudian dengan rahmatnya Allah menghapuskan dosa-dosa tersebut sehingga tak ada lagi dia. Wa tajawazu 'anil ma'asi. Allah Subhanahu wa taala memaafkan kemaksiatan. Wa huwa qaribun minal ghafur. Nama Al-Afu dekat dengan nama Allah Al-Ghafur dari sisi maknanya. Walakinnahu ablaghu minhu. Tapi makna Al-Afu dia lebih spesial daripada makna Al-Ghafur, lebih dalam. Fa innal ghufrana yunbi'u 'anis sitri. Makna nama Allah Al-Ghafur, ya, dari kata-kata ghufran mengisyaratkan bahwasanya Allah SWT menutupi. Jadi makna Ghafur, Tuhan yang menutupi kesalahan kita. Kalau Al-Afu, Tuhan yang menghapuskan dosa kita. Maka Al-Afu lebih dalam karena dihapuskan. Adapun Al-Ghafur ditutupi kesalahan tersebut, tidak dihukum kita dengannya.
Wal afu yunwi anil mahwi. Jadi kata-kata al-afu mengisyaratkan Allah yang menghapuskan dosa-dosa. Jadi antara keduanya ada kemiripan, yang satu lebih dalam maknanya. Makna al-afu, Tuhan yang menghapuskan dosa-dosa. Al-Ghafur, Tuhan yang menutupi dosa-dosa kita sehingga tak ditampakkan balasannya. Ya. Makanya seseorang pesakitan yang masuk ke dalam penjara, ya, ada raja melihat kesalahan-kesalahannya, kemudian dosa hamba tersebut, kesalahan-kesalahannya dianggap tak ada, dihapuskan. Adapun yang kedua, dosa-dosanya ada, tak dihapuskan, tapi tidak dihukum dengannya, ditutupi kesalahannya. Inilah nama Al-Ghafur, dan itulah nama Al-Afu. Wal mahwu ablaghu min as-sitr, tentulah yang menghapuskan dosa itu lebih dalam makna daripada menutupi dosa. Wa hadha halul iqtiran, inilah nama dua nama Allah jika diiringkan, Al-Afu Al-Ghafur, maka memiliki makna yang spesial Al-Afu dibandingkan Ghafur. Kalau andai kata diiringi, maka Al-Afu maknanya menghapus, Al-Ghafur maknanya menutup. Amma halu infiradihima fa inna kulla wahidin minhuma yatanawalu ma'na al-akhar. Tapi ketika disebutkan secara individu, maka Al-Afu sinonim dengan Al-Ghafur, atau Al-Ghafuru sinonim dengan Al-Afu, sama maknanya. Jika secara individu disebutkan satu tempat, Al-Ghafuru saja, Al-Afu saja, maknanya sama. Tapi jika disatukan, yang satu maknanya lebih dalam daripada yang kedua. Adapun nama Allah yang ketiga, At-Tawwab, huwa alladhi yatubu ala man yasha'u min ibadihi bit-tawfiqi lit-tawbah. Maknanya dialah Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat daripada hamba-hamba yang Dia kehendaki dengan cara memberikan baginya taufik untuk bertobat, memberikan baginya jalan untuk bertobat. Inilah makna At-Tawwab. Dia permudah seorang hamba itu untuk menuju jalan taubat. Didekatkan kepadanya sarana-sarana untuk bertobat. Inilah makna At-Tawwab. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, "Tsumma taba 'alaihim liyatubu", kemudian Allah mengilhamkan kepada mereka taubat. Dengan itulah mereka bertaubat. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dialah Allah Tuhan yang Maha penerima taubat hamba yang berdosa bersalah, lagi Maha pengampun. Wabil qabulilaha, dan juga makna At-Tawwab, Allah setelah menginspirasi hamba untuk mencari jalan taubat, memudahkan bagi jalan-jalan taubat, Allah menerima taubatnya. Jadi ada dua makna At-Tawwab. Makna pertama, Allah berikan kepada manusia ilham, didekatkan bagi jalan taubat, dikenalkan dengan orang saleh, contohnya dengan para penimba ilmu, dengan dai yang mukhlis, contohnya diberikan jalan taubat. Ya, Allah nikahkan dengan seorang pasangan yang menginspirasi dia untuk taubat, banyak sebab. Ya, Allah bukakan hatinya mendengar kajian-kajian, baik melalui sarana medsos, sarana net, radio, televisi. Allah mudahkan bagi jalan taubat. Ya, ini makna At-Tawwab yang pertama. Yang kedua, maknanya Al-Qabul. Allah Subhanahu wa taala setelah menginspirasi hamba untuk bertobat, dia pun bertobat, Allah terima taubatnya. Ini yang kedua, maknanya menerima taubat hamba yang jujur, yang ikhlas. Setelah dia beri petunjuk hamba untuk bertobat, dia terima taubat hambanya. Inilah makna, dua makna daripada nama At-Tawwab. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata an ibadihi. Dialah Tuhan Allah Jalla wa Ala yang menerima taubat hambanya. Ya.
Berkali-kali kita berdosa, berkali-kali Allah terima taubat kita. Mungkin manusia sekali buat salah sama kita, kita kasih maaf. Mungkin 2 kali masih toleransi, 3 kali tak ada maaf bagimu. Ku tutup pintu hatiku untukmu. Itulah kita manusia. Ya, ditipu sekali, kasih maaf. 2 kali kasih maaf. 3 kali tak ada maaf bagimu. Selesai. Jangan berhubungan kita lagi. Tapi Allah beribu kali kita berdosa, beratus ribu kali kita berdosa, tak terhingga kita berdosa, tak terhingga pula Dia berikan kita ampunan taubatnya Subhanahu wa ta'ala. Semenjak kita balik, ya, kalau kita ingat-ingat, tak teringat lagi berapa banyak dosa yang kita buat. Dosa kepada diri sendiri, dosa kepada manusia, dosa kepada Allah Jalla wa'ala, menzalimi diri sendiri, menzalimi hak Allah SWT, menzalimi hak manusia. Itu adalah kerja kita. Lalu curi rambutan masih ya, beli makanan nembak, beli 1 ambil 5. Subhanallah. Itulah kerja kita itu dulu itu. Ya. Banyak dari kezaliman-kezaliman kita perbuat terhadap orang lain, terhadap diri sendiri, terhadap hak Allah. Salat bolong-bolong, puasa pun demikian, tak ada orang minum, nanti pura-pura tampakkan lemas loh, padahal minum dia. Ya, sambil mandi minum air. Banyak dosa-dosa kita. Subhanahu wa ta'ala. Jadi Dialah Tuhan Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dia pula yang mengampunkan atas segala dosa-dosa kita, menghapuskannya. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan Dia pun mengetahui apapun yang kita perbuat. Semuanya dengan kata-kata, menggunakan kata-kata fi'il mudhari' menunjukkan lil istimrar. Terus menerus apapun yang kita buat, terus menerus Dia mengetahuinya. Dosa apapun yang akan perbaharui hari ini, besok, lusa, tahun depan, Dia tetap mengetahuinya Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak Dia hukum kita. Allahu Akbar. Kalaulah kita buat dosa langsung dihukum, tak ada kita ngaji di Sadul Najah ini, udah mati semua ini. Tapi Dia beri kita tangguh Subhanahu wa ta'ala. Wal afu wal maghfirah min lawazim dzatihi. Sifat menghapuskan dosa-dosa, memaafkan dosa, menutupinya, itu adalah bagian daripada dua sifat yang senantiasa melekat dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, tak pernah lepas, tetap bersama Allah. Ya, sifat mengampunkan dosa-dosa, memaafkannya, menutupinya. La yakunu illa kadzalik, selama-lamanya Allah tabaraka taala bersifat seperti itu, tak pernah lepas daripada Allah sifat-sifat ini Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak, kadang-kadang kita maafkan, sakit kali hati ini, tak ada lagi maaf bagimu. Allah Jalla wa'ala, Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala memaafkan dosa-dosa kita, hamba-hambanya. Ya. ولا تزال آثار ذلك ومتعلقاته تشمل خليقة آناء الليل والنهار. Dan senantiasa efek daripada dua nama tersebut, Maha Pengampun yang menutupi kesalahan hamba-hamba, ya, kemudian memaafkannya, ya, ini terus menerus, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan kepada seluruh makhluknya siang dan malam. Tak pernah jenuh Allah Jalla wa'ala melihat hamba-hamba berdosa, sabar. Tak ada zat yang paling sabar sebagaimana Allah Jalla wa'ala. Fa'afuhu wa maghfiratuhu wasi'atil makhluqat. Maafnya, ampunannya meliputi luas, meluasi seluruh makhluknya, ya, wadz-dzunub wal jaraim. Begitu luasnya ampunannya, ya, betapa luasnya maaf Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi seluruh makhluk.
meliputi semua dosa-dosa maupun dosa-dosa besar. Wa huwa subhanahu lam yazal wa la yazalu bil afwi wat tajawuzi ma'rufan. Allah senantiasa dikenal dengan Tuhan yang selalu memberikan maaf, tak menghukum hamba, mentoleransi hamba. Wa bis safhi wal ghufrani mawsufa, senantiasa disifati dengan menutupi dosa-dosa kita, kemudian menghapuskannya. Ya, selalu kita ulang-ulangi. Kenapa dalam bergaul di dunia ini kita bisa bergaul semacam ini? Saling cinta, mencintai, percaya dan seterusnya. Karena Allah tutupi setiap dosa-dosa kita antara sesama kita. Kalau Allah singkap, tak kumpul kita, berkelahi, bertengkar. Allah tutupi setiap dosa masing-masing hamba. Selama hamba tidak pertentangan, sok-sokan membanggakan dosa-dosanya, Allah ampunkan, Allah tutupi. Qala ta'ala, Allah berfirman, innallaha kana afuwan ghafura. Dialah Allah Tuhan yang Maha Pemaaf, menghapuskan dosa-dosa. Wa ghafuran, pengampun, menutupi dosa-dosa. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa kana Allahu afuwan ghafura. Adalah Allah Tuhan yang Maha Pemaaf, menghapuskan dosa-dosa, lagi Maha Pengampun, menutupi dosa-dosa. Naam. Wa taqsirul waqi' min al-khalqi, dan segala macam ketergelinciran yang terjadi dari makhluk. Setiap hari kita tergelincir, karena kita senang dengan jalan-jalan yang licin, terpleset selalu. Nanti dekatilah jalan itu lagi, terpleset lagi. Inilah manusia. At-taqsirul waqi' minal khalqi, segala macam ketergelinciran yang terjadi dari hamba dalam berbuat dosa, yaqtadil uqubatil mutanawwi'ah. Yaqtadi al-uqubati al-mutanawwi'ata. Konsekuensinya dia layak menerima hukuman yang bermacam-macam. Selalu kita berdusta, tapi tak Allah hukum lidah itu tak terpotong, tak kelu lidah. Selalu mata memandang yang haram, tak Allah butakan mata kita. Selalu telinga mendengar yang haram, tak Allah pekakkan telinga kita. Tangan selalu berbuat yang haram, tidak Allah buat cacat tangan kita. Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah layak memberi hukuman kita. Tangan yang jahat ini bisa saja Allah buat kaku, tak bisa bergerak. Kaki pun demikian. Walakin afwullahi wa maghfiratu tadfa'u hadhil mujibati. Tetapi karena maafnya Allah, ampunan Allah SWT semata yang menghilangkan segala macam konsekuensi dosa-dosa ini yang seharusnya kita layak untuk dihukum. Wal uqubat, layak diberikan sanksi. Subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya punya Tuhan sebagaimana Allah yang Maha Pengampun, penyayang, menutupi dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Menghapuskannya dari lembaran-lembaran hitam kita. Allahu Akbar. Terus menerus membuka pintu taubat untuk kita. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 45, walau yu'akhidullahu an-nas, sekiranya Allah menjatuhkan hukuman kepada manusia berupa azab bima kasabu, dengan sebab dosa-dosa mereka. Setiap kali berdosa dijatuhkan azab, ma taraka ala dhahriha min dabbah, takkan ada lagi makhluk yang manusia yang berjalan di atas muka bumi ini, habis binasa semuanya. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka langsung dengan dosa-dosanya. Walakin yuakhiruhum. Allah tak langsung hukum, Allah tunda hukuman tersebut ila ajalin musamma, sampai datang masa yang tepat. Allah Subhanahu wa taala yumhil. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita waktu tangguh, wala yuhmil, tapi tak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala lupa dengan kesalahan tersebut. Dia beri tangguh, bukan dia lupa. Datang masanya kau kuhukum jika kau tak bertobat. Tunggu hukumanku.
Allahu Akbar. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma, namun Allah akhirkan mereka, tunda bagi mereka menghukum atas dosa-dosa mereka sampai waktu yang ditentukan Allah sendiri, Dia yang tahu. Fa idza jaa ajaluhum, ketika datang ajal mereka, ya, fa innallaha kana bi ibadihi basira. Sesungguhnya Allah Maha melihat dengan apa yang diperbuat hamba-hambanya dahulu daripada dosa-dosa, tak lupa sedikit jua pun. Falaula kamalu afwih wa hilmih, kalaulah bukan karena sempurnanya sifat Allah memaafkan hamba, kelemah lembutannya kepada hamba yang berdosa, ma taraka ala dhahril ardi min dabbah, tak bersisa lagi makhluk di atas muka bumi ini. Ya, banyak kita mantan preman di sini, alhamdulillah. Tapi ketika jadi preman, tak Allah cabut nyawa kita, dihukum, diberi maaf, diberi petunjuk, terdampar di Batam nih. Sampai di Batam kenal kajian, alhamdulillah. Digiring Allah. Inilah daripada nama Allah yang kemarin kita bahas, Al-Latif. Kemari datang mencari dolar, ternyata dapat hidayah. Subhanallah, ada juga orang kemarin mau cari dolar, ternyata pulang dengan keranda. Macam-macam kisahnya. Kemari bagus-bagus, ya, berlinti dari kampung pulang jenazah, diusung di atas keranda, dibawa ke kampungnya sana. Allahu Akbar. Ya. Wa mithluha qaulu ta'ala, mirip dengan di atas ada juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat ke-61, mirip sekali ayatnya. Maknanya, walau ya'khudullahu an-nasa bidzulmihim, sekiranya Allah menghukum manusia dengan kezaliman mereka, ma taraka 'alaiha min dabbah, tak Allah tinggalkan lagi makhluk melata di atas muka bumi ini. Walakin yuakhiruhum min ajalin musamma, tapi Dia tunda sampai jangka waktu tertentu. Fa idza jaa ajaluhum, jika datang ajal mereka, la yastakhirun, tak akan mungkin lagi mereka dapat menunda sa'atan walaupun saat, wala yastaqdimun, tak pula mereka mampu menyegerakannya. Wa min hadzal babi mawrid fi sahihain, dan masuklah ke dalam bab ini, ya, bahwasanya Allah senantiasa memberi maaf, memberi ampunan kepada hamba walau berdosa, bahkan menyekutukannya, yang terdapat dalam hadis Bukhari Muslim dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah, laisa ahadun aw laisa syai'un, tidak ada seseorang atau tidak ada sesuatu pun jua, asbara ala adam sami'ahu minallah, yang lebih bersabar mendengarkan segala macam bentuk celaan daripada Allah Jalla wa'ala. Antum dicela orang sabar, mungkin sekali dicela orang sabar, dikata-katai, ya, ditunjuk hidungnya, engkau gini, mungkin sabar. Tapi kalau sudah 2-3 kali kena tumbuk juga kawan. Ya, tapi Allah, tidak ada sesuatu pun yang lebih sabar dari Allah ketika mendengar segala macam celaan mencela dirinya. Ya, Allahu Akbar. Bagaimana itu? Innahum la yad'una lahu walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Siapa ini? Kaum Nasara. Wa innahu la yu'afihim. Tapi Allah tetap memberikan kepada mereka keafiatan, keselamatan dalam harta mereka, rezeki mereka, usaha mereka. Wa yarzuquhum, tetap memberi makan mereka, rezeki mereka. Akbar. Tengoklah, ya, untuk tengok itu para penyembah-penyembah anak Tuhan yang tersebar di muka bumi. Allah sabar dengan mereka. Mereka buat rumah ibadah megah-megah. Di sana mereka mengadu kepada putra Tuhan, meminta kepada anak Tuhan, menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Allah sabar, dibiarkan Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Sabar. Betapa sabarnya Allah kepada mereka. Mereka mengatakan putra Tuhan, anak Tuhan. Dan ini menunjukkan betapa kejinya perkataan orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Betapa kejinya orang-orang alim
yang mengatakan boleh mengucapkan selamat atas kelahiran putra Tuhan. Kejinya mereka. Tak ada lebih keji daripada mereka. Subhanallah. Ya, mengaku alim tapi membolehkan mengucapkan kata selamat atas lahirnya putra Tuhan. La ilaha illallah. Tak ada lebih besar daripada dosa ini lagi. Menghalalkannya, membolehkannya. Perkara akidah tak main-main. Allahu Akbar. Gara-gara takut, gara-gara kekuasaan, gara-gara jabatan yang jelas-jelas keharamannya menjadi halal. Allahu Akbar. Sabar Allah dengan mereka, dibiarkan walaupun telah jadi tua bangka. Tak langsung dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sabar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa'afuhu ta'ala nu'an, dan maaf Allah itu terbagi dua. Sifat Allah Subhanahu wa taala pemaaf, memaafkan hamba-hambanya, makhluknya terbagi dua. An-naw'ul awwal, an-naw'ul awwal. Jenis yang pertama, afuhul 'am, maaf Allah yang sifatnya umum, an jami'il mujrimin, untuk semua orang-orang berdosa, minal kufari wa ghairihim, baik dari orang kafir dan lain-lainnya, dari munafik, orang-orang yang berdosa dari golongan kaum muslimin, Allah maafkan semuanya mereka. Bidaf'il uqubatil mun'aqilati asbabuha, dengan segala macam hukuman-hukuman yang seharusnya layak untuk dicurahkan, tapi Allah selamatkan mereka dari hukuman tersebut. Wal muqtadiyah liqat'in ni'ami anhum, hukuman yang seharusnya layak untuk memutus semua kenikmatan yang mereka nikmati. Masih terus mereka berbuat kemaksiatan. Di tepi-tepi pantai yang mereka berzina, mempertontonkan aurat, dibiarkan Allah menikmati pantai yang indah, lautan yang begitu sejuknya. Subhanallah. Mereka kotori dengan sifat-sifat binatang mereka, tepian-tepian pantai. Allah maafkan mereka. Tak didatangkan azab. Meski sekali-sekali dia kirimkan juga tsunami sebagai pelajaran. Habislah mereka, hancur. Subhanallah. Fahum yu'dhunahu bis-sabbi wasyirki. Mereka tu hamba-hamba Tuhan Allah Jalla wa'ala, dari golongan kaum muslimin. Ya, dari golongan bukan kaum muslimin, dari golongan kaum kafirin. Yu'dhunahu bis-sabbi, mereka sakiti Allah dengan segala macam celaan mereka kepada Allah. Allah punya anak, Allah punya istri Tuhan, anak Tuhan, bunda Tuhan, kakek Tuhan, cicit Tuhan, macam-macam mereka katakan. Tuhan beranak, Tuhan diperanakkan. Wasyirki wa ghairiha min asnafil mukhalafat, berbagai macam penyimpangan yang mereka lakukan, dan dengan hal itu mereka menyakiti Allah. Wa huwa yu'afihim, tapi dia beri mereka keafiatan. Makna afiat, keselamatan daripada segala macam mara bahaya di dunia ini. Wa yadurru alaihim an-ni'am, terus dia curahkan atas mereka nikmat al-zahira wal batinah, nikmat zahir berupa harta benda, dan batin berupa senangnya hati mereka, kesenangan hati. Ya, wa yabsutu lahumud dunya, dibentangkan untuk mereka dunia. Kadang-kadang kita lihat ke kanan mobil mewahnya minta ampun. Di sana ada simbol-simbol kufur, orang kafir yang punya. Allahu Akbar. Kita lihat, ya Allah, ini orang habis seharusnya ini. Nikmat Tuhan dia pakai, diberikan kemewahan, kekayaan. Dalam mobilnya ada simbol-simbol kufur, kadang berhala, macam-macam. Kadang salib. Kita lihat, ya, kaya luar biasa. Bergelimang dengan nikmat Allah, padahal dia berbuat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bersabar, tetap mencurahkan rezekinya kepada mereka, tak disertap napas dari mereka, tetap Allah beri oksigen kepada mereka. Allahu Akbar. Ya, ini Allah Jalla wa'ala, Tuhan Rabbul Alamin. Pemaaf untuk semua hamba, meski kafir dimaafkan. Dimaafkan, tidak dihukum langsung, tapi tunggu saja. Wa yu'tihim min na'imiha wa manafi'iha, Allah beri mereka segala kenikmatan dunia, manfaat
dari ciptaannya segalanya Allah taklukkan untuk mereka. Wa yumhiluhum, diberi mereka tunda. Wala yuhmiluhum, tapi Allah tidak pernah biarkan mereka begitu saja. Bi'afwihi wa hilmihi subhanahu, itu semua terjadi karena Allah punya sifat memaafkan, kelembutan subhanahu wa ta'ala. Tak langsung dihukum, tapi akan datang masanya Allah akan menghukum mereka dengan hukuman yang paling dahsyat, azab di neraka nanti, ya dan billah. Subhanallah. Adapun jenis maaf Allah yang kedua adalah maaf yang khusus. Ampunannya khusus kepada para pendosa yang bertobat, yang memohon ampunan, istighfar, yang berdoa meminta kepada Allah, orang-orang yang beribadah menyembah Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala, maafkan mereka dengan dosa-dosa mereka. Orang-orang yang terkena berbagai macam musibah, ya Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka, mereka pun sabar mengharapkan ganjaran Allah. Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Fa kullu man taba ilaihi taubatan nasuha, setiap orang yang taubat kepada taubat yang tulus, wa hiyal khalisah liwajhillah, ikhlas taubatnya hanya mengharapkan wajah Allah. Al-'amma syamilah allati la yashabuha taraddudun, taubat yang umum yang tidak diiringi dengan sifat ragu-ragu ketika mau bertobat. Wal israr, tidak pula diiringi dengan membanggakan dosa-dosanya, memberitahukannya kepada orang. Fa innallaha yaghfiru lahu min ayyi dzambin kan, Allah ampunkan dia dari segala dosanya, apapun dosanya, min kufrin wa fusuqin wa isyan, baik itu kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, wa kulluha dakhilatun fi qouli ta'ala, semua dosa ini masuk dalam firman Allah yang Allah akan maafkan semuanya. Dalam firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadi, katakanlah Muhammad pada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas menzalimi dirinya, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, Dialah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi inilah jenis maaf Allah. Untuk orang kafir mana maafnya? Tak langsung diazab, diberi tunda, diberi nikmat. Tunggu saja masanya. Ya, adapun untuk orang beriman, Allah hapuskan dosa-dosa mereka, tak ada sama sekali. Allah tutupi dosa-dosa mereka. Allah curahkan rahmat kepada mereka, diberi hidayah, diberi taufik. Waqad tawataratin nususu minal kitabi wa sunnah. Alangkah banyaknya bertebaran nas-nas dari Quran dan sunnah. Fi qabulillahi taubata min ibadihi min ayyi dzambin kan. Betapa Allah menerima taubat hamba-hambanya dari segala macam dosa-dosa yang mereka lakukan. Wa kadzalika al-istighfaru al-mujarradu yahsulu bihi min maghfirati adh-dhunub was-sayyi'ati bihasabih. Bahkan istighfar seseorang hamba belaka dengan mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, dengannya akan tercapai ampunan Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya, ya, dan dari kesalahan-kesalahannya, bihasabih, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis qudsi Allah Jalla wa Ala berfirman, wahai anak Adam, selama engkau masih tetap berharap kepadaku, berdoa kepadaku, aku akan ampunkan bagimu dosa-dosamu, dan aku tidak peduli dengan dosa-dosamu. Wahai anak Adam, sekiranya dosa-dosamu telah sampai ke langit tingginya, kemudian engkau meminta kepada aku ampunan, aku akan ampunkan dosa-dosamu itu dan tidak aku pedulikan. Wahai anak Adam, sekiranya engkau datang kepadaku membawa satu bumi kesalahan dan dosa-dosa, tapi engkau tidak menyekutukan aku, niscaya aku akan datangkan satu bumi pula ampunannya. Hadis riwayat Tirmizi. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan manusia dengan dosa-dosanya dengan beberapa sebab. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak sebab pertama dan kedua. Yang pertama adalah dengan taubat. Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita dengan taubat meski dosa itu sebesar bumi. Yang kedua, Allah ampunkan dengan istighfar. Kemudian yang ketiga, kata beliau, wa kadzalika min afwihi subhanahu
annal hasanati wal a'mal salihah tukaffiru sayyiati wal khataaya. Bahwasanya segala macam kebaikan-kebaikan hamba, amalan-amalan salehnya yang dia lakukan dapat pula menggugurkan dosa-dosa, menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Ini yang ketiga. Al-amal salihah, amal saleh. Jadi kalau kita mau tahu apa caranya Allah menghapuskan dosa kita, pertama dengan taubat, yang kedua dengan istighfar, yang ketiga dengan amal saleh. Ya, amal saleh dapat menghapuskan kejelekan kita. Allah berfirman, innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Sesungguhnya segala macam bentuk kebaikan-kebaikan itu akan dapat menghapuskan, menghilangkan kejelekan. Dan dalam hadis yang sahih kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hendaklah engkau mengikuti perbuatan jelekmu, dosa-dosamu, maksiatmu dengan perbuatan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya. Hadis Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Hakim dan lain-lainnya. Ini yang ketiga. Dengan menggantikan kejelekan dengan amal saleh. Semakin banyak kita beramal saleh, semakin banyak Allah hapuskan dengannya dosa-dosa kita. Adapun yang keempat, sebab dengan Allah maafkan kita, ampunkan dosa-dosa kita, kata Syekh Abdul Razak, wa kadzalika min afwihi annal masa'ib allati tusibul 'abda fi nafsihi aw waladihi aw malihi tukaffiru sayyi'atihi. Bahwasanya segala macam bentuk musibah, penderitaan ya yang datang menghampiri hamba, baik musibah tersebut dalam dirinya, fi nafsihi, dalam dirinya berupa kesedihan, ya, kegalauan, berupa penyakit, ya. Kemudian awaladih, atau musibah itu datang pada anaknya diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Anaknya diberi ujian dengan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya mungkin diberi ujian dengan akhlak yang tak baik, perangai yang jelek, ya, dan seterusnya, itu ujian. Au malihi, atau ujian pada hartanya. Dengan hartanya berkurang, hartanya hilang, hartanya tertipu, ditipu orang. Atau ujian dengan hartanya yang banyak, apakah dia mampu tetap istiqamah dalam jalan ketaatan. Diuji Allah Subhanahu wa taala. Dan semua musibah yang datang melandanya, ya, pada dirinya, pada anaknya, pada hartanya, tukaffiru sayyi'atih, akan dapat menghapuskan kejelekan-kejelekannya. Khususan idza ihtasaba thawabaha. Terkhusus hal ini diperoleh bagi orang-orang yang memang mengharapkan ganjaran atas musibah yang Allah turunkan kepadanya. Wa qama bi wadhifatis sabri awir ridha. Terkhusus bagi orang yang menghadapi semua musibah tersebut dengan sabar dan ridha. Inilah 4 jalan Allah menghapuskan dosa-dosa hamba. Dengan taubat, dengan istighfar, dengan amal saleh, dan dengan musibah. Sampai duri yang mengenai kita pun dengan Allah akan hapuskan dosa. Ya, masuk duri ke tangan. Ya, bahkan kesedihan kita sendiri, kadang-kadang merasa sedih, kadang-kadang merasa sempit dada dan seterusnya. Allah hapuskan dengannya dosa-dosa kita. Dengan ketentuan, ya, bahwasanya kita memang berharap daripada Allah ganjaran atas musibah tersebut, ganjaran pahala. Dengan ketentuan kita harus sabar menghadapinya. Ya, tidak menghujat takdir, menyalahkan Allah, dan ridha dengan ketentuan tersebut. Inilah yang keempat, penghapus dosa. Maka ikhwatul kiram rahimakumullah, ada saja cara Allah menghapuskan dosa kita. Kadang-kadang kita malas beramal saleh, Allah hapuskan dosa kita dengan penyakit. Kadang-kadang kita banyak dosa-dosa masa lalu, Allah hapuskan dosa kita dengan penyakit, ya, yang menderita kita. Dengan itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita kepada surga yang tinggi tingkatnya dengan penyakit tersebut, yang tidak akan dapat kita capai dengan amal saleh kita, karena kurang amal saleh. Sementara harus naik tingkat. Dengan itu Allah uji baginya dengan penyakit, penderitaan pada hartanya, ya,
pada anak-anaknya, diuji Allah Subhanahu wa taala pada dirinya agar dia mencapai tingkat yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan baginya di surga kelak. Ya, maka janganlah kita merasa apa yang datang berupa musibah itu datang begitu saja, tidak. Dengannya Allah mengangkat derajat-derajat kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Wa min 'azimi 'afwi subhanahu, dan di antara bentuk luasnya ampunan Allah, agungnya ampunan Allah Subhanahu wa taala itu, annal 'abda yubarizu rabbahu bil 'adhaim. Kadang-kadang hamba menentang Allah dengan dosa-dosa besar, wal jaraim, ya, berbagai macam bentuk pelanggaran, kemaksiatan. Fayaltufu bihi rabbuh, Tuhan yang maha lembut terhadapnya. Wa yuhillu alaihi afwah, bahkan dia gantikan, ya, segala macam dosa-dosa tersebut dengan maafnya. Selalu kita buat dosa, ikhwati fillah, baik dosa besar maupun kecil, tapi Tuhan kita Allah Jalla wa'ala senantiasa lembut terhadap kita, tak kasar, ya, mengampuni dosa-dosa kita meski kita menentangnya dengan dosa-dosa. Tetap dia beri maaf kita, tak dihukumnya seketika. Wa yashrahu sadrahu litaubah, bahkan Allah terangkan, luaskan, lapangkan dada kita agar kita, ya, berusaha mencari jalan taubat kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Dia berikan ilham agar kita bertaubat. Wa yataqabbal minhum matabahu, tatkala kita bertaubat Allah terima pula taubat kita. Dia yang memberikan kepada kita ilham untuk mencari jalan taubat, setelah itu dia terima pula taubat kita Jalla wa'ala. Bal innahu subhanahu yafrahu bi taubati 'abdihi idza tab. Bahkan Allah betapa gembira, sukacitanya dengan taubat hamba tatkala dia kembali. Ma'annahu ghaniyyun hamidun, padahal Allah Tuhan yang maha kaya, Tuhan maha terpuji. Tak guna baginya taubat kita, tak menambah kekayaannya, tak mengurangi kekayaannya, tak menambah keagungannya, tak mengurangi keagungannya. La tanfa'uhu ta'atu man ata'ah, tak ada guna bagi Allah Subhanahu wa taala sedikit jua pun, tak ada keuntungan Allah hamba sekiranya mereka taat, tak ada keuntungannya. Ya, wala tadurruhu ma'siyatu man 'asah, tak berbahaya sedikit pun maksiat hamba-hambanya bermaksiat kepadanya. Tuhan Allah adalah Tuhan Maha Kaya. Segala macam ketaatan kita perbuat, tak ada keuntungannya kembali kepada Allah, kepada kita semata. Kata Allah, kata Rasulullah, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Sesungguhnya itu semua amalan yang kalian lakukan untuk kalian. Aku akan beri ganjaran, akan kuhitung, tak aku lupakan. Subhanallah. Faman wajada khairan falyahmadillah. Yang mendapati dalam dirinya banyak kebaikan, ya, hendaklah memuji Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita muji Allah dengan kebaikan yang berlimpah yang Allah berikan kepada kita berupa taufik, hidayah, inayah, sehingga kita dapat melakukan berbagai macam bentuk ketaatan. Yang mendapati dalam dirinya kebaikan, banyak-banyak puji Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna ila nafsah. Tapi ketika dilihat dalam dirinya ternyata bukan kebaikan, maksiat, dosa-dosa, kemunafikan, maka janganlah celah kecuali dirinya sendiri. Maka tak ada untungnya bagi Allah kita salat 5 kali sehari semalam. Kita tak pernah menguntungkan Allah. Tuhan Allah Maha Kaya, tak butuh dari manusia apapun jua. Ya, kita puasa selama 30 hari, tak ada untungnya bagi Allah Jalla wa'ala. Kita bermaksiat seluruhnya pun tak pernah merugikan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Tuhan Maha Kaya. Sekiranya seluruh manusia berdiri, bangsa jin berdiri, disuruh semuanya meminta sesuka hati mereka apapun juga, dan permintaan mereka semuanya dikabulkan Allah Jalla wa'ala, tak ada yang kurang, dengan sempurna. Kata Allah Jalla wa'ala, ma naqusa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra. Tak akan mengurangi sedikit jua pun kekayaanku, kekerajaanku, kecuali bagaikan kurangnya samudra yang luas
jika dimasukkan kepadanya jarum dan ditariklah jarum, yang menempel di jarum itulah yang berkurang dari samudra. Begitulah yang berkurang daripada kerajaan Allah Jalla wa'ala. Kalau semua hajat kita ya kabulkan, seluruh makhluk, entah berapa jumlahnya, entah miliaran, entah triliunan, semua mereka minta apapun diberi, tak mengurangi sedikit jua pun kekayaan Allah. Andai kata diberikan dari awal hingga akhir seluruh manusia dan jin, yang paling jahat, yang paling fasik, semuanya dikumpulkan jadi satu hati, hati yang paling fasik, ya, tak juga mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Rawa Muslimun fi sahihihi min hadithi Anas bin Malik radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lallahu ashaddu farhan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilati bi ardin falatin fanfalatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa aysa minha fa ata sajara fattaja'a fi dhillaha qad aysa min rahilati fa baina huwa kadhalik id huwa biha qa'imah 'indah fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farah Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farah. Imam Muslim rahimahullah menyebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, sungguh Allah itu begitu gembiranya dengan taubat seorang hamba tatkala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada kegembiraan salah seorang kalian yang di atas untanya berada di tengah padang pasir yang luas, tiba-tiba untanya lepas meninggalkannya. Padahal di atas unta itulah semua makanannya dan minumnya. Akhirnya dia pun berputus asa menunggu kematian karena untanya telah hilang. Dia pun datang kepada satu pohon dan di sana dia berbaring di bawah naungan pohon tersebut dan dia telah putus asa dari untanya telah hilang. Tatkala dia dalam kondisi demikian, tiba-tiba untanya kembali lengkap dengan apa yang ada padanya. Seketika dia ambil tali unta tersebut, kemudian dia berkata karena gembira yang bersangkutan, ya Tuhan, sesungguhnya Engkau adalah hambaku belaka, akulah Tuhanmu. Kata Nabi, dia keliru, khilaf, karena gembira yang bersangkutan. Orang kadang ketika gembira bersangkutan tak tahu apa yang diucapkan, tak terkontrol. Demikian juga ketika orang marah bersangkutan, ya karena gembira bersangkutan sehingga keliru dan mengatakan Tuhan Engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Ya, ini yang kita bahas kemarin, bahwasanya perkataan kufur tidak melazimkan orang mengatakannya kafir. Ya, karena adanya berbagai penghalang-penghalang kekafiran seorang, yang diantaranya adalah ya mengucapkan kekufuran karena kekeliruan, karena kekhilafan. Ini dalil tentang gembiranya Allah tatkala kita bertaubat kepadanya Jalla wa'ala, padahal tak ada ambil untung dari kita. Wa yanbaghi huna an yu'lam, dan ada hal yang harus kita ketahui di sini, anna ilmal 'abdi bi hadhil asma'il 'azimah, ilmu hamba tentang nama-nama yang agung ini. Nama Allah Tuhan Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, At-Tawwab. Mengenal nama-nama Allah ini, mengetahui maknanya adalah merupakan babun azim, pintu yang begitu besar, agung, linaili adil maqamat, agar dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tiap orang ini hamba, kita semua hamba. Tapi kedudukan kita di sisi Allah bertingkat-tingkat, tak sama. Semakin tinggi ilmu kita tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, paham apa nama-nama tersebut, apa di baliknya, bagaimana kita bersikap dengannya, dengan nama-nama tersebut, semakin tinggi pula lah kedudukan kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Bagikan seorang penguasa semua rakyatnya, tapi tak sama tingkatan rakyat di matanya. Ada yang rakyat yang dekat kepadanya, ya, yang mengenalnya dengan baik, mengetahui keutamaannya, kemuliaannya, yang tulus mengabdi kepadanya. Apakah sama? Tak sama.
Ya, demikian juga Allah Jalla wa'ala. Bagaimana kita supaya naik tingkat, mendapatkan a'lal maqamat, kedudukan yang tinggi? Jawabannya, tambahlah ilmumu untuk mengenal Tuhanmu. Ilmu yang melahirkan sifat takut kepadanya, harap kepadanya, bergantung kepadanya, taubat selalu. Kata Syekh Abdul Razak, wala siyama ma'a mujahadatin nafsi ala tahqiqi muqtadayatiha. Ya. Ini adalah merupakan bab yang agung untuk mendapatkan kedudukan tinggi, apalagi dibarengi dengan kesungguhan diri, jihad, bersungguh-sungguh untuk berusaha melesasikan segala macam konsekuensi daripada nama-nama tersebut. Ya, kita tahu namanya tawwab, melazimkan kita selalu bertaubat kembali kepadanya. Ya, tahu namanya afu, kita senantiasa berupaya minta kepadanya ampunan agar menutupi dosa-dosa kita. Wa min luzumil istighfar, di antara konsekuensinya adalah melahirkan sikap istighfar yang terus-menerus. Kita basah lidah kita dengan kata-kata astagfirullah terus-menerus. Daripada dibasahi dengan ghibah, dibasahi dengan namimah, menyebutkan kejelekan si A, si B, si C. Dia basah lidahnya dengan kata-kata astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Sambil duduk di mana dia berada, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Wa talabil afi, senantiasa memohon kepada Allah afu, keampunan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuhan, Engkaulah Maha Pengampun. Kau menyukai sifat pemaafmu, maka ampunkanlah aku, dan seterusnya. Wa dawamit taubah, selalu bertaubat kepada Allah. Wa raja'il maghfirah, selalu mengharapkan ampunan Allah. Wal bu'li anil qunut, jauh daripada sifat putus asa daripada rahmat Allah yang luas. Wa ta'azumi ghufranidz dzunub, ya, jauh daripada sikap putus asa dan merasa mustahil diampunkan dosa-dosanya. Tidak, dia selalu berharap, besar harapannya kepada Allah akan mengampuni dosa-dosanya selalu kalau dia berdosa dan bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Fahuwa subhanahu ghafurun afuwun ghafur, dialah Tuhan yang Maha Pemaaf, pengampun. La yata'azumahu dhanbun an yaghfirahu mahma balagha dzanbu wa 'azamal jurmu. Tak berat baginya memaafkan hamba meski dosanya begitu besar, begitu berat. Wal 'abdu ala khairin 'azimin ma dama taliban 'afwa rabbih. Sungguh seorang hamba senantiasa dalam kebaikan yang agung, kebaikan yang banyak, selama terus-menerus meminta kepada Tuhannya ampunan. Rajian ghufranah, mengharapkan daripadanya ampunan-ampunannya. Kata beliau, ta'ammal fi hadzal maqami ma rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Perhatikanlah kedudukan ya ini dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yahkihi an rabbih, dari apa yang Nabi kisahkan dari perkataan Tuhannya Azza wa Jalla. Allah berfirman, aznaba 'abdun dzamban, hamba telah berbuat dosa. Faqala Allahumma ighfir li dzambi, dia pun berkata, Tuhan, aku telah berbuat dosa, ampunkanlah aku. Faqala tabaraka ta'ala, Allah pun menjawab, Tuhan yang maha berkah lagi maha tinggi, aznaba 'abdi dzamban, sungguh hambaku telah melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi, dan dia sadar dia telah berbuat dosa dan dia tahu hanya aku Tuhan yang mengampuni dosa atau menghukum dosa. Tsumma ada, setelah taubat dia kembali lagi berbuat dosa. Itulah kita. Hari ini nyesal, lusa buat lagi, setelah sebulan buat lagi. Tak putus kita berbuat dosa, tak putus pula rahmat Allah dan ampunannya. Kembali dia berbuat dosa dan berkata, Allah aznaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Dia sadar dia punya Tuhan
ya, yang mengampuni dosa-dosa. Hanya Tuhan Allah yang mengampuni dosanya atau menghukumnya jika Dia berkehendak. Ya, kemudian Allah Jalla wa Ala berfirman, ya, abdi adznaba dzamban. Ternyata hambaku itu buat lagi dosa. Berapa kali udah? 3 kali. Buat dosa. Fa'alim anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Dia sadar dia punya Tuhan yang akan menghukum dosa-dosanya jika Allah berkehendak atau mengampuninya jika mau. Maka dia bertobat. Ya. Faqala tabaraka ta'ala. Maka Allah berkata Jalla wa Ala, ya. Kali berikutnya, i'mal ma syi'ta. Berbuatlah sesuka hatimu daripada dosa-dosa. Qad ghafartu laka, aku telah ampunkan dosa-dosamu. Maknanya madum tataiban, awahan muniban, selama engkau terus bertobat, terus senantiasa merintih di hadapanku, kembali kepadaku, setiap itu pula aku akan ampuni ketergelinciranmu, dosa-dosamu. Allahu Akbar. Berapa ratus ribu kali kita berdosa tak terhingga, hanya Dia yang tahu. Jalla wa Ala. Ya, tapi Dia berikan kepada kita ampunan tatkala kita bertobat. Kecuali telah muncul 2 tanda, barulah ketika itu habis taubat itu pintunya tertutup. Kapankah dia? Ruh kita sudah sampai ke kerongkongan. Keluar ruh dari bawah, ditarik sampai ke kerongkongan, tinggal keluar saja. Ketika itulah tak guna taubat. Yang kedua, ketika matahari terbit di arah barat. Selama belum muncul 2 tanda ini, senantiasa Allah membukakan pintu taubat bagi kita hamba-hambanya. Wa abwabu afwihi wa ghufranihi maftuhah. Senantiasa pintu maaf dan ampunannya terbuka. Walam yazal wala yazalu afuwan ghafura, dan Dia pun senantiasa mengampunkan hamba-hambanya, memaafkan hamba-hambanya. Afuwan ghafura. Waqad wa'ada bil maghfirah, Dia telah janjikan kita dengan ampunannya. Wal afu liman ata bi asbabiha. Ya, ampunan yang Allah berikan kepada orang-orang yang memang berupaya mengerjakan sebab-sebab Allah mengampuninya. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, wa inni la ghaffarun liman taba. Sungguh benar-benar aku Tuhan penerima taubat bagi yang mau bertobat. Apa konsekuensi taubatnya? Wa amana wa amila salihah. Setelah dia berbuat dosa, dia bertobat dengan beriman kepada Allah, beramal saleh. Inilah sebab-sebab taubat diterima. Tsumma ihtada, kemudian tetap di atas petunjuk. Kalau salah lagi, kembali lagi. Ya, beriman, beramal saleh, kemudian kembali di atas petunjuk berjalan. Kalau kita tersesat jalan, kembali ke jalan yang lurus. Ya. Selama kita belum masuk ke jurang, masih bisa kita sampai ke tujuan. Begitulah kita. Selalu kita tersesat salah jalan. Allah inginkan jalan yang terbentang lurus. Kadang-kadang syahwat menggiring kita belok kanan, belok kiri. Tatkala telah sampai, ya, pada kita sadar telah pada jalan yang salah, segera kembali. Karena kalau kita teruskan, ujungnya adalah jurang dalam. Ya, binasalah kita. Allahumma munna alaika, Allahumma munna alaina bi'afwik, ya Tuhan Jalla wa Ala, berilah kepada kami maafmu, wa akrimna bi ghufranik, muliakan kami dengan ampunanmu, wa tub alaina, terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. InsyaAllah ikhwati fillah, kesempatan akan datang kita akan melanjutkan pembahasan tentang nama Allah berikutnya, yaitu Al-Aliyyul A'lal Muta'al, Tuhan yang maha tinggi, Al-Aliyyul A'la, di atas segala makhluknya.